Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan angin sejuk yang menyebabkan setiap orang beriman menemui ajalnya saat tersentuh angin tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkan kiamat terjadi ketika masih ada kaum beriman di muka bumi, walau hanya satu orang. Inilah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra dari arah Yaman. Maka tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman, walau seberat biji zarah, kecuali akan dicabut ruhnya. Hadis riwayat Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa semua orang beriman, termasuk orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kiamat sebagai balasan atas kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan manusia yang masih hidup di muka bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tidak seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, hingga syaitan muncul dan berkata, mengapa kalian tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kalian perintahkan pada kami? Syaitan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba berkecukupan, kemudian ditiuplah sangkakala hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa kesana, tak seorang pun bisa selamat saat kiamat terjadi. Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan mati. Kehancuran dan kematian massal ini ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat. Apakah kematian massal ini terjadi secara serentak dan dalam waktu bersamaan, ataukah terjadi secara bertahap? Jika bertahap, siapakah makhluk terakhir yang dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Selain setan dan jin, kita mengenal makhluk gaib lain yang selalu tunduk kepada Allah Ta'ala. Makhluk ini Allah beri tugas tertentu dan tidak dibekali hawa nafsu, sehingga setiap mereka tetap setia dengan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Jika tugasnya hanya sujud, mereka akan terus-menerus sujud. Jika tugasnya memiliki arsy, mereka akan terus memikulnya tanpa mengenal lelah dan bosan. Dan di antara makhluk taat ini ada yang Allah beri tugas untuk mencabut beberapa riwayat dari Israiliyat kita menyebutnya malaikat Israil maut. Allah memberikan kemampuan yang amat luar biasa kepada malaikat maut, sehingga barat dan timur dapat dijangkau olehnya dengan sangat mudah, bagaikan seseorang yang sedang duduk di meja makan dengan berbagai macam makanan yang siap untuk disantap. Inilah malaikat yang sering turun ke bumi untuk menemui para nabi serta pada saat mencabut nyawa manusia. Di hari kiamat semua akan hancur sehancur-hancurnya dan semua yang hidup akan menemui ajalnya. Maka jika hari itu tiba, tentu malaikat maut langsung mencabut ruh seluruh manusia terakhir di muka bumi tanpa tersisa. Lalu bagaimana dengan para malaikat? Apakah di hari itu makhluk-makhluk mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya tak terkira ini juga akan mati? Lalu bagaimana pula dengan malaikat maut? Apakah juga akan mati? Tentu saja sebagai makhluk Allah yang berjiwa, para malaikat akan menemui ajalnya, termasuk malaikat maut. Karena Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Malaikat maut juga makhluk Allah yang pasti akan merasakan mati, sekalipun ia adalah malaikat pencabut nyawa. Sebuah sumber menyebutkan malaikat maut atau Israel menemui ajal di tangannya sendiri. Peristiwa kematian itu terjadi ketika trompet ditiup oleh Israfil dengan 3 kali tiupan. Tiupan pertama akan mengejutkan dan sangat membuat takut penduduk langit dan bumi. Tiupan kedua akan memusnahkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tiupan ketiga adalah tiupan membangkitkan semua yang telah mati dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Perhatikanlah tiupan kedua yang dilakukan malaikat peniup sangkakala.
Pada tiupan kedua ini, Al-Quran menginformasikan akan matilah seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Artinya, masih ada makhluk yang tetap hidup pada tiupan kedua yang membinasakan seluruh makhluk itu. Makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah belum mati itu adalah malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan malaikat Arsy. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencabut ruh dari semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Israel melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Setelah malaikat Israel melakukan tugasnya, maka hanya tinggal malaikat Israel dan Allah saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firmanku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Lalu Allah kembali berfirman, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Sebuah riwayat disebutkan proses kematian malaikat Israel di tangannya sendiri. Memang riwayat ini dinilai doif atau lemah oleh sebagian ulama, namun kisahnya menarik untuk disimak. Bahwa ketika Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Pada saat itu malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka sudah barang tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Israfil dan malaikat Arsy dan memerintahkan Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, menunggu perintah selanjutnya dari Allah yang maha kuasa. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah kemudian memerintahkan Jibril dan Mikail dengan mengendarai buruk ke makam Rasulullah SAW dengan membawa perhiasan dari surga. Kemudian Allah membangkitkan Muhammad SAW dan barulah dibangkitkan semua makhluk yang sudah mati. Saat manusia dibangkitkan, maka mereka dalam keadaan telanjang bulat menuju kepada Tuhan mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Pemirsa Kasanah, sejak kebangkitan manusia di hari kiamat, semua prosesnya sangat mendebarkan. Durasi waktunya pun sangat panjang, bukan hanya hitungan hari atau bulan, tapi hitungan tahun. Bahkan jika dihitung tahun dunia, bisa mencapai ribuan tahun. Semua prosesnya sungguh mendebarkan dan sangat dahsyat. Semua itu untuk menentukan nasib akhir manusia, apakah berakhir bahagia atau sengsara, surga atau neraka. Bagi orang-orang kafir, keputusan masuk neraka itu lebih cepat. Sementara ketentuan memasuki surga, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin seluruh orang mukmin akan memasukinya, namun hal itu tidak terjadi secara bersama-sama, tapi bertahap, ada yang lebih dahulu, ada yang belakangan. Namun jarak antara satu dengan yang lain yang diperhitungkan sesuai amalan bukanlah jarak waktu yang cepat. Bayangkan saja apa yang disampaikan Rasul tentang orang-orang miskin yang masuk surga. Nabi menyampaikan bahwa mereka lebih dahulu memasuki surga daripada orang kaya mukmin dengan selisih waktu setengah hari. Itu perhitungan harinya Allah, yang jika dihitung dengan perhitungan waktu dunia, sama dengan 500 tahun. Lihatlah betapa berharganya waktu di akhirat. Lalu siapakah orang mukmin terakhir yang memasuki surga? Pemirsa Kasanah, tempat kembalinya manusia di akhirat hanya dua, tidak ada yang lain. Surga dan neraka. Penghuni neraka terdiri dari dua kriteria, penghuni sementara dan penghuni selamanya. Penghuni sementara ini adalah orang-orang yang masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya, akan tetapi karena timbangan amal buruk mereka lebih berat, maka mereka dimasukkan ke neraka dahulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Jika telah selesai masa pembersihnya di neraka, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Berapa lamanya berlangsung pembersihan tersebut tentu disesuaikan dengan sedikit dan banyaknya dosa mereka.
Satu persatu kemudian mereka dipindahkan ke dalam surga hingga sampai orang yang terakhir. Seperti apa orang mukmin terakhir yang memasuki surga ini? Cukup unik perjalanan orang yang terakhir masuk surga ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW. Orang ini selalu berusaha untuk keluar dari neraka. Setiap kali ia mencoba melangkah keluar, ia tersungkur dan langsung disambar dan dihanguskan oleh neraka. Hingga pada suatu waktu akhirnya ia berhasil melarikan diri dari neraka. Setelah berhasil lolos dari neraka, ia pun menoleh ke arah neraka dan berkata, "Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh dia telah memberiku sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada orang lain dari umat yang pertama dan umat yang terakhir." Ia merasa dirinya orang yang paling beruntung mendapatkan karunia seperti itu. Ia merasa tidak ada orang lain yang mendapatkan seperti apa yang ia peroleh. Padahal ia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Setelah keluar dari neraka, ia melihat sebuah pohon yang tampaknya cukup rindang dan bisa dijadikan tempat berteduh. Ia pun memohon kepada Allah agar didekatkan kepada pohon tersebut, sehingga ia bisa berteduh dan minum dari air yang ada di dekat pohon tersebut. Allah kemudian bertanya kepadanya, "Wahai anak Adam, jika aku kabulkan permintaanmu, mungkin kamu akan meminta lagi yang lain?" Orang itu menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah pun mengizinkan ia didekatkan ke pohon itu supaya ia bisa berteduh dan minum dari pohon tersebut dengan syarat ia tidak meminta lagi yang lain selain pemberian yang telah diberikan tersebut. Orang itu pun kemudian tinggal di pohon tersebut selama yang Allah inginkan. Hingga kemudian orang itu ditunjukkan pohon lain yang lebih bagus dari pohon yang pertama. Ia pun tergiur dan sangat ingin berada di dekat pohon tersebut. Ia pun memohon kepada Allah agar didekatkan ke pohon tersebut. Menjawab permintaannya, Allah menanyakan komitmennya sebelumnya. "Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta yang lain? Jika aku dekatkan dirimu ke pohon itu, mungkin kamu akan meminta lagi yang lain." Meski begitu, kembali Allah izinkan orang tersebut untuk berada di pohon yang diminta. Ia pun berteduh di situ dan meminum airnya, dan ia pun tinggal di sana selama yang Allah inginkan, hingga ia kembali menyaksikan pohon yang lebih bagus, lebih indah dan lebih rindang dari yang sekarang ia tempati. Ia pun kembali tergiur dan meminta kepada Allah agar didekatkan ke pohon tersebut, dan apa yang selanjutnya terjadi persis seperti yang sebelumnya terjadi. Orang tersebut akhirnya juga diizinkan untuk berada di pohon tersebut. Dan dari tempatnya di pohon itu, sayup-sayup ia mendengar suara penghuni surga. Siapa yang tidak tergiur mendengar suara kebahagiaan dan kesenangan, akhirnya ia pun meminta dimasukkan ke dalam surga. Ia berkata, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga." Menjawab permintaan orang tersebut, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, mengapa kamu mengingkari janjimu padaku? Maukah kamu aku beri sesuatu yang senilai 10 kali lipat dari dunia dan seisinya?" Begitulah akhirnya orang tersebut ditetapkan sebagai penduduk surga. Sungguh betapa besarnya karunia dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tapi orang itu tampak tidak terlalu yakin, sehingga ia mengira sedang dipermainkan oleh Allah Ta'ala. Ia berkata, "Wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olok aku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin?" Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan lagi kepadanya, "Pergilah, masuklah ke dalam surga, sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia." Inilah orang mukmin terakhir yang memasuki surga, setelah sebelumnya disiksa di neraka karena dosa-dosanya lebih besar dari kebaikannya. Pemirsa Kasana, jangan kemana-mana, Kasana akan segera kembali sesaat lagi. Mama sama Papa. Pemirsa Kasana, sungguh besar karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, sehingga manusia yang secara pandangan manusia tak pantas menghuni surga, namun Allah tetap memberikan tempatnya di surga, sekalipun di tempat paling rendah. Ibnu Mas'ud, sahabat yang meriwayatkan kisah ini pun tertawa saat mengisahkan pada orang-orang yang sedang mendengarkannya. Ibnu Mas'ud pun bertanya pada mereka, "Tidakkah kalian bertanya tentang apa yang membuatku tertawa?" Mereka menjawab, "Mengapa kamu tertawa?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Demikianlah Rasulullah SAW tertawa." Para sahabat bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,
Karena tertawanya penguasa alam semesta ketika orang tersebut mengatakan kepada Allah, "Apakah engkau menertawakan saya sedangkan engkau adalah penguasa alam semesta?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menertawakanmu, tetapi aku maha kuasa atas apa yang aku kehendaki." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, inilah orang mukmin terakhir yang memasuki surga. Allah berikan kenikmatan kepadanya semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Allah berikan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun sebelum dan setelah era beliau. Tapi hal itu ternyata masih jauh lebih kecil dibanding kenikmatan yang Allah berikan kepada orang mukmin terakhir yang memasuki surga. Jika kenikmatan surga bagi orang terakhir yang memasukinya saja sudah sebesar itu, bagaimana pula dengan orang mukmin yang taat dan langsung memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu kenikmatan berlipat-lipat diraihnya. Pemirsa Kasanah, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.